Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah studi kebijakan Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Rifaatul Fauziati, MSI. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Elmanur Afifah NIM 201190072, Farah Widya Cahyanti dengan NIM 201190072 dan Imamatus Solihah dengan NIM 201190099. Nah, materi kali ini adalah Permendikbud nomor 51 tahun 2018 terkait penerimaan peserta didik baru. Nah, poin yang pertama adalah penerimaan peserta didik baru, yang kedua adalah penerimaan peserta didik baru menurut Permendikbud nomor 51 tahun 2018, dan yang terakhir adalah implementasi dari PPDB tersebut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama adalah yaitu penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Penerimaan peserta didik baru adalah kegiatan tahap pertama calon siswa baru untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau berikutnya. Nah, menurut Danim, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Nah, sedangkan menurut Hamalik dan Umar, peserta didik adalah suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang kemudian selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 sendiri tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan dijelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat dengan PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah. Oke. PPDB merupakan proses seleksi akademis calon siswa pada jenjang tertentu dengan aturan yang telah ditentukan. Tiap-tiap tingkatan sekolah memiliki cara tersendiri dalam PPDB, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK atau sederajat. Dalam proses PPDB, setiap institusi pasti memiliki kebijakan masing-masing, yaitu berupa persyaratan-persyaratan pendaftaran. Walaupun semua peserta didik memiliki hak yang sama dalam belajar, tetapi semua itu tidak bisa diperoleh secara otomatis. Mereka harus memenuhi kewajiban-kewajiban atau persyaratan terlebih dahulu. Selain itu, dalam PPDB juga terdapat sistem yang berlaku, dan biasanya mereka akan melewati seleksi-seleksi tertentu atau tes-tes yang diberikan dari sekolah tersebut. Penerimaan siswa baru adalah hal yang terpenting karena dalam bidang pendaftaran setelah dinyatakan lulus seleksi, secara otomatis sekolah akan memberikan keuntungan untuk menjadi siswa baru di sebuah lembaga pendidikan tersebut. Nah, di sini menurut Francianti dalam Satria sebaik-baiknya harus adanya kegiatan penerimaan siswa baru, yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya bagi penduduk usia Indonesia, penduduk usia sekolah. Nah, terlepas dari itu semua terdapat tujuan tertentu dari PPDB, yakni tertera pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 pada bab 1 pasal 3. Yang pertama, PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, dan yang kedua adalah digunakan sebagai pedoman yaitu bagi kepala sekolah dan kepala daerah. Nah, secara umum tujuan PPDB ini adalah untuk mengetahui kesadaran masyarakat, pada khususnya orang tua, untuk menyekolahkan anak-anaknya, menjaring lulusan atau tamatan yang tertinggal yang ditinggalkan oleh peserta didik yang naik kelas jenjang yang lebih tinggi, dan untuk mengetahui minat peserta didik dalam melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, serta tidak terjadi gap antara sekolah yang populer atau favorit dan sekolah yang non-favorit.
Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa penerimaan siswa baru adalah kegiatan langkah awal calon peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Penerimaan siswa baru ini adalah proses penaikan atau pencarian yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan adanya tampungan yang tersedia, yaitu melalui jalur penyeleksian yang telah ditentukan pihak pemerintah maupun pihak sekolah. Perkenalkan, nama saya Farah Widya Cahyanti dari kelas BAC. Nomor induk mahasiswa 201190083 akan menjelaskan tentang PPDB menurut Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya, serta pedoman bagi kepala sekolah dalam pelaksanaan PPDB. Terdapat 3 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Yang keempat, Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, tata cara penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan 1. Non-diskriminatif, 2. Objektif, 3. Transparan, 4. Akuntabel, 5. Berkeadilan. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur bagi sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada bulan Mei setiap tahun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. Yang keempat, pengumuman penetapan peserta didik baru. Dan yang kelima adalah daftar ulang. Bagi sekolah menengah kejuruan, dalam pelaksanaan tahapan tersebut di atas dapat dilakukan seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4
ayat 3 Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada tangan kanak-kanak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru harus memuat informasi sebagai berikut. 1. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya. 2. Tanggal pendaftaran. 3. Jalur pendaftaran yang terdiri dari zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua atau wali. 4. Jumlah daya tampung yang tersedia untuk masing-masing jenjang pendidikan sesuai dengan data rombongan belajar dalam data pokok pendidik atau Dapodik. 5. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB. Selanjutnya, persyaratan penerimaan peserta didik baru. Sebagai informasi lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan peserta didik baru, sebagaimana yang disebutkan dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 sesuai dengan jenjangnya sebagai berikut. Yang pertama, taman kanak-kanak. 1. Berusia 4 tahun atau 5 tahun untuk kelompok A. Yang kedua, berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B. Selanjutnya, sekolah dasar kelas 1. Berusia 7 tahun, berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Yang ketiga, sekolah menengah pertama kelas 7, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat. Saya Imamatus Solihah dengan NIM 201190099 akan menjelaskan pada poin implementasi Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Salah satu tesis yang membahas implementasi Permendikbud nomor 51 tahun 2018 ini adalah tesis yang ditulis oleh Audrey Herdiana Dwi Agusti pada tahun 2080 dengan judul Implementasi Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB, studi analisis kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN 1 Lamongan, yang mana implementasinya di sini mengacu pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018, yang mana dalam penerimaannya 90% jalur zonasi atau sistem zonasi tersebut ini, kemudian 5%-nya jalur prestasi. Adapun faktor pendukungnya yaitu ada 5 faktor. Di antaranya standar sasaran, kebijakan dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, organisasi, pelaksanaan, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, kemudian kegiatan pelaksanaan serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Adapun faktor penghambatnya salah satunya adalah terdapat kekhawatiran pada masyarakat atau pada setiap sekolah bahwa akan adanya menurunnya prestasi di sekolah tersebut, yang mana di masyarakat menimbulkan gejolak permasalahan bagi mereka yang tidak paham mengenai aturan yang berlaku terkait sistem zonasi ini, sehingga menimbulkan kebingungan dari masyarakat dan beberapa masyarakat. Kemudian dari pelaksanaan PPDB sistem zonasi tersebut kan menimbulkan gejolak di masyarakat ya. Kemudian adapun gejolaknya yang pertama yaitu adanya kekhawatiran akan tertutupnya kemungkinan untuk bersekolah di luar zonasi. Kan ada tuh sistem penerimaan peserta didik baru dengan melihat dari nilai tinggi,
kemudian prestasi. Nah, hal yang dinamai dengan sekolah favorit. Nah, dari sinilah mereka berpikir bahwa sistem zonasi ini menghambat atau menutup kemungkinan untuk memilih sekolah yang favorit. Kedua, kurangnya sosialisasi kebijakan zonasi. Karena sistem zonasi ini terbilang peraturan yang sangat cepat ya, ditetapkannya melalui Permendikbud nomor 17 tahun 2017 pada bulan Mei, kemudian dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Nah, ini kan singkat sekali ya, dan menimbulkan beberapa masalah di masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi terkait sistem zonasi tersebut, dan akhirnya membuat masyarakat kebingungan terhadap informasi dan bagaimana cara menggunakan sistem zonasi tersebut. Kemudian adanya kekhawatiran perihal standar pendidikan yang tidak merata. Tujuan dari sistem zonasi ini untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, namun terdapat beberapa kekhawatiran yang mana masih memiliki standar masih di bawah standar, yang mana tidak memenuhi standar. Yang pertama seperti standar kompetensi lulus, standar ISIP, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dan standar pembiayaan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.